warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Ibu absen dulu ya. Yang hari ini nggak masuk siapa kira-kira? Pertama, Ayla Husna Fitriani ya hadir. Terus Mbak Amelia Hajiro, Mbak Febriani Kartika Aziza, iya. Berarti lengkap hari ini ya? Alhamdulillah. Ibu mulai pelajaran hari ini kita akan membahas tentang teks berita ya. Bisa dilihat di layarnya ya, teks berita. Sudah pernah dengar berita? Sudah. Ya. Berita itu kenapa sih kita harus pelajari berita? Karena di kehidupan nyata kita juga akan membuat atau menyampaikan sebuah berita, baik dari keluarga ataupun dari lingkungan kepada sekitarnya. Berita punya pengertian dan ciri-ciri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita adalah cerita atau karangan mengenai kejadian atau peristiwa yang karena kabar, laporan, pemberitahuan, juga pengumuman. Jadi bisa disimpulkan ya bahwa berita adalah laporan atau informasi yang di dalamnya memuat kejadian atau peristiwa yang aktual. Aktual itu apa? Informasi terkini yang sedang terjadi, aktual dan faktual atau berdasarkan kenyataan sebenarnya. Berita disajikan dalam bentuk cetak, terus apa lagi? Siaran dan internet. Pernah lihat yang cetak? Pernah. Di apa? Koran. Kalau yang siaran? TV. Kalau internet biasanya pakai apa? HP. Terus kita masuk ke jenis teks berita. Ada 5 jenis teks berita. Berita langsung atau disebut juga straight news. Berita mendalam atau juga disebut deep news. Yang ketiga, berita pendidikan atau investigation news. Terus yang keempat, berita interpretasi atau interpretatif news. Yang terakhir, berita opini atau opinion news. Ibu sudah kasih contoh-contohnya. Tolong simak baik-baik ya. Berita langsung atau straight news yaitu berita yang ditulis secara to the point, langsung ya. Terus lugas, jelas dan ringkas yang berisi informasi tentang peristiwa terbaru dan terkini atau aktual, terhangat dan juga menarik. Biasanya pada halaman depan sebuah koran. Ada di halaman depan tuh yang gede banget ya, pakai tulisannya yang gede banget. Ini contohnya. Tolong perhatikan dulu ya. Hari ini berarti akan menjadi puncak arus balik tahap pertama. Seiring misalnya masuk itu bersama di pada paham ya Pak ya. Itu memang ruas tol Jakarta Cikampek cepat merupakan sistem arus satu arah atau one way agar volume dan arus balik ini bisa terurai. Betul kan, kondisi serupa juga dilakukan di Kalimantan, Jawa Barat dan Tegal, Jawa Tengah. Bagaimana situasinya pagi ini? Sudah ada rekan kami di Alfian Azari di ruas tol Jakarta Cikampek dan dia bisa di Tegal, Jawa Tengah. Nah, tadi adalah berita langsung ya, straight news. Sekarang berita opini ya, opinion news, yaitu jenis berita yang merupakan opini itu kan pendapat ya, yang berisi laporan pandangan seseorang mengenai suatu hal, baik ide, pemikiran ataupun komentar terhadap suatu permasalahan yang penting. Contohnya, Rencana pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan menuai pendapat di berbagai kalangan sehingga memunculkan usulan sejak pendapat publik. Lalu bagaimana pendapat warga ibu kota DKI Jakarta mengenai sejak pendapat ini? Berikut liputannya. Ibu kota baru ke Pulau Kalimantan bukanlah hal yang sederhana. Mulai dari grup perkantoran hingga sarana mendukung lainnya akan dipindahkan secara bertahap. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Herman Khairul menyarankan Presiden Joko Widodo untuk melakukan jajak pendapat terlebih dahulu kepada masyarakat. tadi udah 5 contoh beritanya ya.
Mari kita review lagi. Berita yang pertama yaitu berita langsung. Dari contoh beritanya, berarti kalau berita langsung itu menyampaikan apa? Berita yang disiarkan atau ditayangkan langsung dari tempat kejadian. Tapi kalau berita mendalam, yaitu tadi contohnya membahas suatu geografi di wilayah Jakarta. Berarti mendalam, berita mendalam yaitu berita yang menjelaskan secara detail, secara lengkap tentang sebuah peristiwa atau kejadian. Yang ketiga yaitu berita penyelidikan, yaitu berita yang mencari sebuah bukti dari kasus. Iya, contohnya kemarin Angelina ya, kasus itu berita opini. Terakhir tadi tentang pemindahan ibu kota. Ya, pindah ke Kalimantan. Berita opini yaitu berarti berita yang mencari pendapat orang lain. Sampai sini Ibu cukupkan ya. Nanti kita ketemu di minggu depan, mulas kembali dan juga kita masuk ke unsur adik simba atau nilai plus 1. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.